الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأمهات, segenap ibu dan istri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus untuk mereka. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hal, dalam sekian banyak momen, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selalu memberikan perhatian khusus untuk kaum wanita. Sebab secara watak dan karakter wanita sangat berbeda dengan kaum pria. Sifat-sifatnya pun demikian. Karena memiliki watak dan karakter yang berbeda, maka Islam di dalam beberapa hal memberikan hukum-hukum yang khusus untuk kaum wanita. Tetapi dalam banyak hal, Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk setara dengan kaum laki-laki. Hal ini berbeda dengan prinsip emansipasi atau persetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Islam, sekali lagi, di dalam beberapa sisi memberikan hal-hal khusus untuk kaum wanita. Namun secara umum Islam, agama yang kita anut ini, memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk sama-sama berpartisipasi, untuk sama-sama berandil, berlomba-lomba, bermusabaqah, bersegera di dalam ibadah dan amalan saleh, dan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyebutkan hal ini sangat banyak sekali. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang membina, mengatur, mengarahkan, membimbing masyarakat Madani, masyarakat Islami di kota Madinah. Beliau meletakkan masing-masing pada posisinya. Kaum wanita memiliki tugas tersendiri, dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan tugas sendiri untuk kaum laki-laki. Memang secara umum kaum wanita adalah kaum yang sangat sensitif, kaum yang sangat peka, dan sering menilai sesuatu dengan perasaan. Tetapi seperti itulah wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita yang seperti ini, wanita yang makhluk yang perasa, wanita yang memiliki sifat peka, kemudian sensitif, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kaum laki-laki. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istausau bin nisa'i khaira." Istausau bin nisa'i khaira. Ini pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum laki-laki. Hendaknya kalian selalu menyampaikan wasiat tentang hal-hal yang baik kepada kaum wanita. Apa alasannya? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, فَإِنَّهُنَّ أَعْوَجْ. Karena kaum wanita itu memang diciptakan Allah Azza wa Jal dalam keadaan bengkok. Kata Nabi, kalau engkau paksakan lurus, ia akan patah. Tetapi kalau engkau biarkan saja,
ia akan tetap bengkok. Lalu apa yang harus dilakukan? Istausau bin nisa'i khairah. Diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW pesan di awal hadis. Istausau bin nisa'i khairah. Sering-seringlah menyampaikan wasiat-wasiat tentang kebaikan kepada kaum wanita. Nah, wanita memang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih. Perhatian yang lebih. Demikian juga seharusnya mendapatkan kasih sayang yang cukup. Demikian juga kaum wanita semestinya disikapi dengan lemah lembut. Karena memang wanita itu halus. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kesempatan ketika di tengah perjalanan safar, sebagian istri beliau SAW diajak serta. Ketika itu petugas yang mengendalikan kekang hewan tunggangan yang digunakan oleh istri-istri beliau SAW memacu kendaraan tersebut dengan agak cepat. Nabi Muhammad SAW segera menegur. Ruwaidan, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, pelan-pelan. Karena yang ada di atas kendaraan itu adalah kaca. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa wanita itu disamakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaca pada saat itu? Karena memang wanita itu lembut, mudah terluka, perasa, dan seterusnya. Karena hal-hal seperti inilah, maka Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus untuk mereka. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus untuk mereka ketika khutbah Idul Fitri, demikian juga khutbah Idul Adha. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, Nabi Muhammad SAW menyempatkan waktu untuk mendatangi musalla nisa, mendekati lokasi yang digunakan oleh kaum wanita untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan di sana Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan khusus untuk kaum wanita. Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan khusus untuk kaum wanita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian dicontoh, diteladani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Salah satunya yang terkenal adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan waktu khusus untuk menyampaikan pelajaran, nasihat, mau'izah, bimbingan, arahan, peringatan, dan yang semisalnya untuk kaum wanita. Maka ayyatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, sebagai seorang wanita muslimah. Ini yang pertama. Sebagai seorang wanita yang muslimah, lebih-lebih lagi salafiyah. Artinya seorang wanita muslimah yang Allah kenalkan dengan manhaj salaf. Manhaj yang lurus, manhaj yang kuat, manhaj yang kokoh, manhaj yang dibangun di atas Al-Quran, di bawah cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan bimbingan dan arahan para ulama sejak zaman sahabat hingga masa ini. Yang pertama, wanita muslimah, apalagi salafiyah, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana ia harus bersyukur? Dari banyak sisi. Karena banyak alasan dan banyak sebab. Barangkali cukup satu yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, mengapa seorang wanita muslimah harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi wanita salafiyah, seorang istri yang memiliki suami salafi, seorang ibu putri salafiyin, seorang anak atau seorang putri yang memiliki orang tua salafi, seorang wanita yang memiliki saudara salafi, saudari salafiyah, dan seterusnya. Ia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan menjadi seorang wanita muslimah, lebih-lebih lagi salafiyah,
Nah, maka hak-haknya sebagai seorang wanita akan dipenuhi dan akan diperhatikan. Sekarang ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling mengerti tentang hak wanita? Siapakah yang paling mengerti tentang hak-hak wanita? Jawabannya jelas. Mereka yang mau mempelajari agama Islam ini dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu sebagai seorang istri, dimohon bantuannya untuk selalu mendukung suami. Ketika suami memiliki semangat belajar agama, saat melihat suami rajin untuk mencari ilmu, ketika menyaksikan sang suami sepulang ia kerja, tetap memiliki keinginan kuat untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim yang seperti ini, perlu didorong. Nah, diberi semangat, didoakan dengan harapan sang suami ketika semakin hari semakin banyak ilmu yang ia peroleh, semakin bertambahnya waktu, suami terus mendapatkan siraman-siraman nasihat. Nah, diharapkan sang suami akan semakin mengerti tentang hak-hak wanita. Diharapkan sang suami akan semakin sayang dan cinta kepada istrinya. Karena hanya dengan belajar agama, hak-hak wanita itu akan terpenuhi. Caranya, kita dukung, kita dorong, kita berikan semangat kepada kaum pria, entah itu suaminya, ayahnya, putranya, saudaranya, untuk tetap terus istiqamah di dalam belajar, ngaji, bertafaqquh fi dinillahi azza wa jalla. Nah, setelah ayatuhal umat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, setelah kita mengetahui bahwa wanita muslimah hak-haknya akan dipenuhi, hak-haknya akan dipenuhi oleh walinya yang laki-laki, nah, semestinya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hak-hak dia sebagai seorang istri belum terpenuhi. Misalkan hak-hak dia sebagai seorang ibu belum diberikan oleh anaknya. Misalkan ia sebagai seorang putri, ternyata hak-haknya belum diberikan oleh ayahnya. Nah, apa yang harus ia lakukan? Tidak ada kata, tidak ada kalimat yang lebih tepat kecuali bersabar. Memang bersabar itu perlu. Bersabar itu wajib. Bersabar itu harus, tentu diiringi dengan usaha dan ikhtiar. Ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, memang mudah memberikan nasihat kepada kaum wanita untuk bersabar. Kadang-kadang sebagian wanita berusaha untuk mencari alasan. Nah, laki-laki kan nggak tahu apa yang dirasakan perempuan. Nah, laki-laki bisanya cuma ngomong doang. Nah, tidak mengerti hakikat apa yang dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu. Nah, bisanya mungkin suami itu menuntut. Nah, sementara kondisi kita sebagai wanita, nah, ternyata belum dipahami oleh suami dan seterusnya. Mungkin kalimat-kalimat seperti ini muncul. Nah, tetapi baiklah, mari kita belajar dari kesabaran seorang istri yang bernama Asia alaihas salatu wassalam. Asia adalah nama seorang wanita besar. Nama beliau alaihas salam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu dari 4 wanita terbaik di dunia ini. Nama Asia alaihas salam termasuk satu dari 4 wanita terbaik yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sejarah dunia, dari awal hingga akhirnya. Selain Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, Maryam bintu Imran alaihas salatu wassalam, demikian juga Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha. Asia adalah figur seorang istri yang penyabar.
Karena begitu sabarnya Asia alaihi salatu wassalam, maka kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai satu dari di dunia ini. Karena alasan dan sebab apakah Asia ini kemudian derajatnya tinggi? Namanya selalu disebut-sebut oleh kaum muslimin. Nah, bahkan kisahnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa kali di dalam Al-Quran. Kenapa sampai kedudukan tinggi itu bisa diraih oleh Asia alaihi salatu wassalam? Jawabannya, karena Asia adalah figur wanita penyabar. Sekali lagi memang berat. Nah, kadang-kadang kita mengatakan, itu teori, prakteknya kan berat. Nah, namun disitulah tantangan bagi seorang wanita muslimah. Tantangan untuk seorang wanita salafiyah. Tantangan bagi seorang istri untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya di mata suaminya, bukan hanya di mata mertuanya, tetapi ia berusaha, ia tertantang untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap wanita muslimah semestinya ia selalu merasa tertantang untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa suami Asia ini? Seperti apakah figur dan sosok suami dari Asia alaihi salatu wassalam? Seorang laki-laki yang kafir. Seorang laki-laki yang jahat. Nah, seorang laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan. Seorang laki-laki yang terlaknat, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun, orang yang memusuhi dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang yang memusuhi dakwah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ia paksakan rakyatnya untuk memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Bukan sekedar syirik. Bahkan ia paksakan kesyirikan itu pada rakyatnya. Fir'aun, orang yang paling jahat di dunia ketika itu. Bukan saja dia memerangi Musa alaihi salatu wassalam dan mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Bahkan perbuatan keji yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Seperti yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Allah menyebutkan bahwa Fir'aun ini memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang terlahir laki-laki. Pasukan-pasukan khusus dibentuk oleh Fir'aun untuk selalu mencari informasi. Siapakah di antara rakyatnya dari kaum wanita yang akan melahirkan. Siapa di antara mereka yang sedang hamil. Diikuti, didata. Sambil dinanti. Bayi yang terlahir nanti, apa jenis kelaminnya? Laki-laki kah atau perempuan? Kalau laki-laki, dibunuh. Kalau perempuan, dibiarkan hidup. Ini yang dimaksud dengan firman Allah yang saya sebutkan di depan tadi. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ia bunuh anak laki-laki dan ia biarkan hidup anak-anak perempuan. Nah, ini sebuah kejahatan besar. Melakukan pembunuhan dan objeknya adalah bayi-bayi yang tidak bersalah sama sekali. Apakah ada kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan semacam ini? Selain syirik tentunya tadi. Nah, selain itu dia memelihara tukang-tukang sihir. Padahal sihir itu bagi kita umat Islam termasuk satu dari 7 dosa-dosa yang paling besar. Dan masih sekian banyak. Apalagi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Yastad'ifu. Allah menyebutkan tentang mereka mustad'afun. Orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang terzalimi, lemah, dihinakan oleh Fir'aun. Orang-orang Bani Israel dianggap sebagai kasta yang paling rendah oleh Fir'aun. Hal-hal yang bersifat kotor, hal-hal yang bersifat buruk, hal-hal yang bersifat tidak baik, berat,
itu ditimpakan dan dibebankan kepada orang-orang dari Bani Israel. Singkatnya, Fir'aun sebagai figur seorang suami jahat. Sebagai bentuk kejahatannya, Fir'aun adalah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah seperti itu kondisi dan keadaan Fir'aun. Seperti apakah Asia radhiyallahu ta'ala anha alaiha salatu wassalam bersikap? Tetap bersabar. Subhanallah. Tetap bersabar. Subhanallah. Justru dengan kesabaran Asia itu, maka kehancuran Fir'aun, runtuhnya kerajaan Fir'aun kemudian terwujud. Andai saat itu misalkan Asia minta cerai, misalkan. Andai saat itu Asia kemudian lari meninggalkan kerajaan karena tidak tahan. Nah, mungkin barakallahu fikum kalau seperti itu, siapa yang akan menyelamatkan Musa alaihi salatu wasallam yang dihanyutkan di atas sungai? Nah, memang semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berbicara tentang sebab. Sebab selamatnya Musa alaihi salatu wasallam adalah Asia alaihi salam. Walaupun Fir'aun membenci bayi laki-laki, akan tetapi karena ingin memenuhi permintaan istrinya Asia, maka Musa alaihi salam yang masih dalam keadaan bayi bisa masuk ke dalam istana Fir'aun. Laki-laki yang dikhawatirkan oleh Fir'aun dalam mimpi-mimpinya. Dalam mimpi-mimpinya disebutkan bahwasanya ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Laki-laki yang ia khawatirkan, dengan kekhawatiran itu dia membunuh sekian banyak bayi laki-laki, ternyata berada di dalam istananya sendiri. Diasuh, dirawat oleh istrinya sendiri. Subhanallah. Musa alaihi salatu wasallam tumbuh, berkembang, besar di dalam istana Fir'aun dengan penuh perhatian yang diberikan oleh Asia alaihi salatu wasallam. Nah, adapun kisah selanjutnya kita sudah sama-sama saling tahu, sama-sama tahu bagaimana kemudian Fir'aun menyatakan kufur, tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sementara Asia, ibu angkat Musa, sejak pertama kali diajak dan disuruh Musa alaihi salatu wassalam masuk ke dalam ajaran Allah, langsung menyambut dan menerimanya. Sudahlah tergambar seperti apakah Asia alaihi salatu wassalam dan kesabarannya menghadapi seorang suami yang kafir, seorang suami yang jahat, seorang suami yang buruk, seorang suami yang begini dan begitu. Namun kesabarannya pun membuahkan hasil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita muslimah lebih lagi salafiyah, mestinya ia harus lebih bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ia sebagai seorang istri merasa hak-haknya belum dipenuhi oleh suami. Mungkin ia sebagai seorang istri merasa tugas-tugas yang dibebankan untuknya berat dan melebihi batas kemampuannya. Mungkin seorang istri merasa selalu disalahkan dan dizalimi oleh suaminya. Mungkin seorang istri merasa kurang diperhatikan oleh suaminya. Dan masih mungkin yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Bersabar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Sekali lagi bersabar. Contohlah Asia alaihi salatu wassalam. Nah, kita sebagai seorang hamba dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memikirkan kewajiban masing-masing. Nah, tiap-tiap kita punya hak, masing-masing kita juga punya kewajiban. Seorang suami punya hak, seorang suami juga punya kewajiban. Seorang istri juga pun demikian, ada hak dan kewajiban. Tetapi kita dibimbing dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir tentang kewajiban. Artinya, laksanakanlah kewajibannya masing-masing walaupun haknya tidak terpenuhi.
haknya tidak terpenuhi. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, apabila masing-masing sudah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kewajibannya, maka pasangannya tentu akan berusaha untuk memaksimalkan kewajiban yang ada pada pundaknya. Itu sudah hukum dari Allah dan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sebagian suami yang mungkin karena keterbatasan ilmunya, mungkin karena butuh bimbingan lebih lanjut. Memang ada sebagian suami yang belum memenuhi hak-hak istrinya dengan baik. Yang belum mengerti karakter dan watak wanita. Sudah berumah tangga 5 tahun, sudah berumah tangga 10 tahun, bahkan lebih. Ternyata suaminya belum juga mengerti tentang watak dan karakter istrinya. Nah, padahal itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Sebagai suami istri, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing harus bisa memahami watak dan karakternya. Apa yang tidak ia suka, apa yang dia suka, apa yang ia benci, mana yang tidak. Nah, tidak dipungkiri memang ada sebagian suami yang belum mengerti watak dan karakter istrinya. Karena ia tidak mengetahui watak dan karakter istrinya, akhirnya ia selalu bersikap salah. Nah, Contoh, misalkan ada seorang istri, karakternya kalau sudah diperintah sekali, langsung ia ingat, bahkan mungkin ia catat dan segera ia laksanakan. Nah, mungkin ada profil seorang istri seperti itu. Nah, istri semacam itu ternyata juga memiliki watak yang lain. Tidak mau itu diulang yang kedua kalinya. Nah, cukup sekali saja, kata istri itu. Cukup sekali, Mas sampaikan kepada saya. Setrikakan 3 potong baju karena saya akan pergi keluar kota. Misalkan itu disampaikan pagi. Misal, jam 7. Nah, ada tipe istri yang cukup sekali saja diingatkan. Cukup sekali saja diperintahkan. Tidak perlu diulang 2 kali. Kalau sampai diulang 2 kali, 3 kali, nanti istri itu akan tersinggung. Nah, kadang-kadang kalau istri sudah emosi, jawabannya memangnya saya nggak punya telinga apa? Sekali saja lah Mas, nggak usah ngomong lagi. Nah, itu kan karakter ya, karakter dan watak seorang wanita. Nah, semestinya memang suami harus mengerti. Suaminya ternyata paham, istrinya cukup disampaikan sekali. Setrikakan baju 3 potong untuk persiapan safar. Cukup sekali. Nah, mungkin ada kaum suami yang belum mengetahui watak dan karakter istrinya. Atau mungkin sama sekali ia tidak tahu bahwa salah satu kewajibannya adalah memahami karakter dan watak istrinya. Nah, sekarang kita berbicara sebagai istri. Karena yang menjadi objek nasihat pada kesempatan malam hari ini adalah kaum istri. Nah, kalau misalkan ada kesempatan, tentu ada nasihat-nasihat khusus untuk kaum suami. Agar imbang, agar adil. Sekarang kita berbicara dengan posisi sebagai seorang istri. Misalkan suaminya tidak memahami watak dan karakter istrinya. Akhirnya ia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istri. Barangkali ia mengambil keputusan yang ternyata keputusan itu tidak disenangi oleh istri. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya jelas, ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jawabannya jelas, ya bersabar. Jawabannya jelas, yaitu bersabar. Kok bersabar terus sih, Ustaz? Ya memang harus bersabar. Tidak ada pilihan lain. Nah, kalau memungkinkan, coba komunikasikan dengan suami. Karena inti kebahagiaan, inti keharmonisan sebuah rumah tangga adalah terjalinnya komunikasi dengan baik. Pilihlah waktu yang tepat. Pilihlah tempat yang tepat. Pilihlah kata-kata yang paling tepat ketika ingin berkomunikasi dengan suami. Misalkan seorang istri ingin mengingatkan
seorang istri ingin menegur, seorang istri ingin mengkritik, seorang istri ingin memberikan masukan kepada suami, atau hal-hal yang lain. Pilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan cara yang tepat juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu yang paling tepat adalah waktu ayatuhal umat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah waktu saat-saat bersama. Nah, saat makan bersama berdua misalnya, anak-anaknya sudah tidur, nah, sedang ngobrol santai seperti itu. Nah, kesempatan itu jangan disia-siakan. Sampaikan isi hati kepada suami. Jujur, awali dengan permintaan maaf. Kalau perlu ulangi lagi permohonan permintaan maaf. Setiap kali berbicara, sisipkan kalimat maaf. Nanti di akhir selesai pembicaraan, sampaikan juga mohon maaf ini mas. Dan begitu. Itu mungkin waktu. Tempat pun seperti itu. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh sahabiyat radhiyallahu ta'ala anha Ummu Sulaim, yang kisahnya begitu terkenal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ringkasnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita janda. Seorang wanita yang menjanda. Ada beberapa pria yang mencoba untuk melamar dan meminang, tetapi ditolak oleh Ummu Sulaim. Hingga akhirnya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang datang melamar. Kata Ummu Sulaim, "Ma mithluka yurad." Laki-laki seperti kamu ini tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Tetapi sayang, kamu masih musyrik, sementara saya wanita muslimah. Kalau kamu mau untuk menikahi saya, maharnya cukup dengan masuk Islam. Maharnya cukup dengan masuk Islam. Ini pun perlu kita contoh. Ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Menilai sesuatu itu, marilah kita lihat dari kacamata agama. Nah, lihatlah segala sesuatu itu dari kacamata agama. Bagaimana lain tidak meminta mahar dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk harta, tetapi berislamlah dengan baik. Berislamlah dengan baik. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sudah melihat suami, misalkan rajin talim, rajin beribadah, Masya Allah baiknya minta ampun, perhatiannya kepada istri pun luar biasa. Nah, itu kiranya sudah lebih dari cukup. Daripada misalkan menuntut ini, menuntut itu, harta ini, harta itu, kulkas keluaran terbaru, misalkan. Mesin cuci mereknya ini, kalau merek Cina nggak mau, cepat rusak. Nah, padahal kalau merek Cina cepat rusak kan cepat beli lagi nanti suaminya. Akhirnya tiap tahun sekali kan mesin cucinya baru. Nah, ya ini contoh biasa aja, contoh sehari-hari. Memang seperti itu. Nah, memang seperti itu. Lihat, Ummu Sulaim tidak minta harta maharnya. Tidak minta mas kawinnya, ini, dan itu. Tanah 3 petak, tambah 4 ekor kebo, misalkan. Atau minta motor plus rumah lengkap dengan sertifikat atas nama istrinya. Mungkin ada yang seperti itu loh. Memang. Tapi coba lihat dan contoh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Cukup berislam dengan baik. Ya itu nanti akhirnya tugas seorang suami. Nah, ini nasihat nanti untuk kaum laki-laki, kaum suami. Nasihatnya ya, Anda sebagai seorang suami berislamlah dengan baik. Jadilah salafi yang baik, suami yang baik. Kalau jadi suami yang baik, saya yakin istri Anda pun tidak akan menuntut yang macam-macam. Tapi kalau jadi suami kurang baik, ya akhirnya istrinya macam-macam. Itu nanti nasihatnya untuk kaum laki-laki. Sekarang kan objek nasihatnya kaum wanita. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan maharnya bukan harta, bukan ini dan itu. Tapi berislamlah dengan baik. Ternyata syarat itu diterima oleh Abu Talhah Al-Ansari. Menikah. Nah, sudah menjadi muslim dan muslimah. Menikah, hari-hari bahagia ya, pengantin baru. Nah, Allah Azza wa Jal ternyata mentakdirkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha hamil. Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari sahabat Anas bin Malik. Ummu Sulaim adalah ibunda dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim hamil. Sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kaum wanita. Lebih-lebih lagi ditunggu oleh kaum pria. Kan itu. Suami seperti itu. Nah, hamil
melahirkan, yang lahir anak laki-laki. Alhamdulillah. Bersyukur bagi mereka yang sudah berumah tangga, kemudian Allah titipkan amanah untuk mereka dalam bentuk putra maupun putri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra laki-laki Abu Talhah dari Ummu Sulaim ini dalam usia yang beberapa bulan ternyata sakit. Demam panas, begitu. Kadang naik, kadang turun. Itu kondisi putra Abu Talhah dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Tetapi kemudian ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, suatu hari Abu Talhah berangkat bekerja. Nah, bekerja mencari nafkah. Nah, tentu sebagai seorang ayah yang baik, Abu Talhah kemudian memberikan beberapa pesan kepada istrinya Ummu Sulaim untuk baik-baik merawat anaknya, nah, untuk baik-baik memperhatikan anaknya. Pesan-pesan itu disampaikan oleh Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu yang dilaksanakan oleh Ummu Sulaim. Ketika Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu telah berangkat untuk bekerja mencari ma'isyah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Seperti itu bukan prinsip kita? Kita yakin bahwa apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sementara yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan mungkin terjadi. Bayi laki-laki itu meninggal dunia. Anak pertama laki-laki maning. Laki-laki lagi. Meninggal dunia. Ummu Sulaim menangis? Tidak. Ummu Sulaim berteriak-teriak menjerit? Gitu. Tidak. Ummu Sulaim misalkan ngabarkan tetangganya, wah anakku mati, dia ini gimana ini? Histeris ya. Ya, itu dilakukan Ummu Sulaim? Jawabannya tidak. Begitu. Memerintahkan orang cari Abu Talhah, suruh dia pulang, anaknya meninggal. Seperti itu? Tidak. Nah, ya ini pun perlu dicontoh. Nah, suaminya misalkan seorang sopir, misal contoh. Seorang sopir, anaknya sakit, muntah-muntah, begitu. Ya, kalau masih bisa ditangani sendiri, minta bantuan tetangga sama ummahat. Ya, mikir-mikirlah kalau pengen ngabari suaminya. Jangan sampai suaminya sedang asik bekerja, serius bekerja, di telepon istrinya, "Mas, anaknya sakit, Mas." Nah, terus tiba-tiba teleponnya ditutup, ya sudah hilang konsentrasinya. Tidak jarang kejadian seperti itu yang akhirnya menjadi sebab lebih parah. Suaminya celaka, suaminya kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Karena posisi suami sedang konsentrasi nyupir, konsentrasi bekerja, pecah dan berkurang konsentrasi dan fokusnya. Nah, selagi masih bisa ditangani, tangani sendiri. Nah, selagi masih bisa ditangani, tangani sendiri. Atau mungkin kalau zaman sekarang ada cara lain. Misal buat kesepakatan terlebih dahulu. Suami dan istri. Misalkan, Mas, kalau misalkan ada sesuatu yang genting di rumah. Misalkan, bolehkah adik menghubungi Mas? Padahal Mas sedang bekerja. Sudah sepakat dulu nih. Oh, nggak apa-apa. Apa nanti nggak ganggu kerja? Ya, nggak apa-apa insya Allah. Oh, tidak masalah. Apalagi ada alat komunikasi sekarang. Nah, tapi yang genting ya, itu untuk dalam keadaan genting darurat misalkan. Tapi kalau misalkan ada satu ekor kecoa masuk ke dalam kamar tidur, ya jangan telepon suaminya, "Mas, ada kecoa masuk, Mas." Kan tidak perlu. Nah, tapi kalau hal-hal yang genting ini dan itu, nah, barulah kontak dengan suaminya. Kita lihat sekarang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Putra pertamanya dari Abu Talhah meninggal dunia. Anak laki-laki loh. Nah, semua diurusi oleh Ummu Sulaim sendiri. Dimandikan oleh Ummu Sulaim. Dikafani oleh Ummu Sulaim. Disolatkan juga. Dikuburkan juga. Itu pun Ummu Sulaim berpesan kepada semua keluarganya. Jangan beritahu Abu Talhah kalau nanti pulang bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Cari wanita seperti ini di zaman sekarang angel, susah sekali.
Yang dimaksud susah itu bukan berarti nggak ada loh. Yang namanya susah itu bukan berarti nggak ada. Insya Allah ummahat di Sangatta dan sekitarnya seperti itulah, seperti Ummu Sulaim. Allahumma amin. Ya Allah kabulkan ya. Ini suaminya yang ditanya ini. Amin ini enggak? Amin. Seperti Ummu Sulaim seperti itu. Bayangkan, tegar, tabah. Kemudian kita juga jangan salah sangka. Ibu yang tak berperasaan. Ya, jangan salah sangka. Nah, wanita seperti tidak punya rasa. Anaknya meninggal kok nggak nangis, ini nggak gitu. Bukan. Ini perkaranya tentang iman. Tingkat keimanan yang dimiliki oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha sudah sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga mampu bersikap seperti itu. Menghadapi ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Mensikapi takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Sedih, pasti bersedih. Jangan dikira Ummu Sulaim kemudian tidak bersedih. Kehilangan, pasti merasa kehilangan. Jangan kita kira Ummu Sulaim kemudian tidak merasa kehilangan. Jangan sampai terfikir seperti itu. Jangan sampai terfikir dan terbayang bahwa Ummu Sulaim itu wanita yang tidak memiliki perasaan. Jangan. Tetapi kita nilai Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang tegah, yang tegar, kokoh, sabar, tabah. Imannya kuat. Ummu Sulaim kemudian pesan kepada keluarganya, nanti kalau Abu Talha datang, jangan kasih tahu. Biarkan Ji, saya yang kasih tahu. Kan begitu. Betul. Menjelang sore, Abu Talha datang. Ya namanya seorang ayah. Ayah dari anak pertama laki-laki. Wajar kalau pertama kali yang ditanyakan adalah tentang anaknya. Kaifa bni? Wahai, istriku, sayangku, anak laki-laki kita bagaimana? Kata Ummu Sulaim, sekarang lebih tenang. Jawabannya bukan masih hidup, bukan. Jawabannya luar biasa ini. Lebih tenang. Cerdas sekali Ummu Sulaim. Memilih kata. Memilih kata sehingga bisa menyenangkan hati suaminya. Bisa menenteramkan hati suaminya. Lihat kalimat jawaban dari Ummu Sulaim itu. Sekarang anakmu lebih tenang. Nah, bukan kemudian. Ini Ummu Sulaim masih berusaha untuk menahan gejolak perasaan ini. Menahan gejolak perasaan. Nah, kalau kebanyakan wanita zaman sekarang ya, anaknya sakit, suaminya datang itu, mana anak kita sakit? Wah, dipeluk habis-habisan, mas anak kita gimana mas? Padahal ternyata demam biasa. Cuma demam biasa, sabar kan gitu. Ini sudah meninggal loh kasusnya. Putranya Ummu Sulaim dan Abu Talha ini. Tapi Ummu Sulaim masih tetap mampu menjaga gejolak rasa. Nah, ketika ditanya oleh suaminya Abu Talha, bagaimana anak kita? Jawabannya, sekarang lebih tenang. Sekarang lebih tenang. Nah, sebagai seorang istri, memang harus perlu berlatih dan belajar. Belajar dan terus belajar bagaimana memilih kata, agar suaminya tidak terpancing emosi, agar suaminya tidak tersinggung, agar suaminya tidak tersakiti, agar suaminya tidak salah paham. Itu memang perlu belajar berbahasa. Nah, ya memang harus ada pelajaran berbahasa itu harus ada. Pelajaran bahasa itu bukan hanya untuk anak-anak santri, tapi pelajaran bahasa pun harus diberikan kepada kaum istri. Cara berbahasa seorang istri kepada suami itu seperti apa? Nah, itu memang perlu dipelajari. Nah, setelah mendengar jawaban dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, Abu Talha pun merasa tenang. Mandi, sholat, semua sudah siap. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha dengan kelebihan, keimanan, ketakwaan dan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, mempersiapkan makan malam selezat-lezatnya. Suaminya diservis. Auto 2000. Artinya servis terbaik maksudnya. Jamuan makan malam disiapkan semua. Nah, suaminya diberi kenyamanan, tenang, disenang-senangkan hatinya. Karena sebentar lagi mau ngasih berita ini. Kan gitu. Nah, seorang istri pun seperti itu. Kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada suami, ya suaminya disenang-senangkan dulu. Begitu. Itu trik. Suaminya disenang-senangkan dulu. Setelah kelihatan senang baru ngomong, mas, gitu. Mesin cuci kemarin yang buatan Cina rusak. Kan gitu. Ini mau diperbaiki.
Atau tetap pakai meskipun rusak, misalkan. Tapi senang-senangkan dulu hati suaminya. Setelah makan malam disiapkan oleh Ummu Sulaim, selezat-lezatnya, sebaik-baiknya. Ternyata Ummu Sulaim pun berdandan, Ummu Sulaim malam itu berdandan secantik-cantiknya. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak pernah Ummu Sulaim itu berdandan secantik itu. Ini juga cara menyenangkan, merebut hati seorang suami, berdandan sebaik-baiknya. Kalau ingin sesuatu, misalkan. Kalau ingin sesuatu ya pokoknya senang-senangkan hati suaminya. Nah, melihat sang istri memberikan yang terbaik pada malam hari itu. Abi, Umi, ya. Melihat Abu Thalhah melihat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha berdandan secantik-cantiknya, maka Abu Thalhah pun tergoda. Ya wajar, suami istri kok. Nah, karena tergoda akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, setelah selesai berhubungan suami istri, nah itu waktu yang paling tepat untuk berbicara. Waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi. Itu ajaran Islam. Kita berbicara seperti ini tidak takut dikatakan aib, tabu dan yang semisalnya, karena ini adalah ajaran Islam. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Kita pun seperti itu. Karena ini adalah ilmu, ini sebuah kebenaran, ajaran Islam, maka mau tidak mau pun harus disampaikan. Nah, komunikasi yang terbaik, salah satu waktunya yang tepat adalah setelah berhubungan suami istri. Nah, saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang paling romantis antara suami dan istri. Baru Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan maksud barakallahu fiikum, maksud dari pelayanan yang spesial malam hari itu. Itu pun masih menggunakan bahasa yang luar biasa, cerdasnya, masih tenang. Ummu Sulaim mampu menahan gejolak rasa, padahal putra laki-lakinya meninggal dunia. Secara bahasa luar biasa Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah, suamiku, menurut pendapatmu bagaimana? Misalkan ada orang menitipkan barang ke sebuah kaum. Ada orang menitipkan barang, itu barang titipan ya. Itu barang titipan dititipkan kepada sebuah kaum. Suatu saat, orang yang memiliki barang tersebut ingin mengambil kembali barang titipannya. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, bolehkah kaum yang dititipi barang itu kemudian menolak dan tidak memberikan barang titipannya? Bolehkah kaum itu menolak untuk mengembalikan barang titipan? Kata Abu Thalhah, ya tidak boleh. Oh, itu milik siapa barang titipannya? Barang itu kan milik yang menitipkan, bukan milik kaum tersebut. Sudah jelas jawaban Abu Thalhah seperti itu. Baru Muslim mengatakan, suamiku, anakmu sudah diambil oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalhah marah? Ya tidak marah, karena sudah menjawab sebelumnya, tidak boleh untuk dihalang-halangi. Oh, itu milik siapa? Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai orang tua, sebagai manusia yang Allah takdirkan mungkin anaknya meninggal dunia, harus lepas, pasrah, ikhlas, tulus, menerima sepenuh hati karena memang bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Apa yang kita miliki pun sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita pun akan kembali kepadanya. Nah, selesai masalah. Pagi-pagi Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian tadi malam. Abu Thalhah sang suami. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya kepada Abu Thalhah, jawab pertanyaan dari seorang ayah. Pertanyaan dari seorang nabi dan rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Thalhah. Wahai Abu Thalhah, a'arrastumul barihah? Apakah kalian tadi malam menjadi pengantin?
Itu pertanyaan dari Nabi SAW. Tadi malam jadi pengantin? Artinya berhubungan suami istri? Abu Talha menjawab, benar wahai Rasulullah. Setelah mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW pun mendoakan, Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian. Doa dari Nabi SAW. Dan memang luar biasa doa dari Nabi SAW. Ditambahkan dengan tawakal, kepasrahan, kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka tidak berapa lama kemudian, beberapa bulan setelahnya, Ummu Sulaim hamil kembali dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat, kuat dan menjadi anak yang saleh dan menjadi anak yang saleh. Bahkan putra dari Abdullah, nanti putra yang lahir dari Abu Talha dan Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim dan Abu Talha setelah putra pertama meninggal dunia, hamil, punya putra yang berikutnya dinamakan Abdullah. Abdullah itu nanti punya anak, punya cucu, semuanya saleh. Semua menjadi orang-orang yang saleh. Karena apa? Kesabaran seorang istri. Ini buah dari kesabaran seorang istri. Berkah berlipat-lipat. Berkahnya bukan hanya dirasakan oleh sang istri, tetapi berkahnya dirasakan oleh suami, berkahnya dirasakan oleh anaknya nanti, berkahnya pun akan dirasakan oleh cucu-cucunya, berkah itu akan dirasakan oleh seluruh keluarganya. Maka kita berusaha. Nah, bagaimana semaksimal mungkin. Kalau menjadi seorang istri, jadilah istri yang penyabar. Nah, sekali lagi, berat Ustaz jadi istri yang penyabar. Ya, di situ lahan pahalanya. Disitulah letak kelebihan seorang wanita. Sabarnya. Kalau di barakallahu fikum, kalau dinilai, ditimbang-timbang dan dibandingkan, sabar yang dimiliki wanita jauh lebih besar dibandingkan sabar kaum laki-laki. Nah, kalau mau dibanding-bandingkan, sabarnya seorang istri itu lebih daripada sabarnya seorang suami. Itu pasti. Sabarnya seorang ibu lebih besar daripada sabarnya seorang ayah. Nah, sabarnya seorang ibu lebih besar daripada sabarnya seorang ayah. Ya, ayah dan suami nggak boleh protes. Memang seperti itu kok. Sekarang adakah laki-laki yang siap mengandung selama 9 bulan? Misalkan suruh bawa berat, bawa batu kemana-mana 3 kilo misalkan. Ayo, seminggu aja mungkin nggak tahan. Kan gitu. Suruh suaminya misalkan nyusui kesana kemarin gendong terus. Nggak ada yang kuat. Nah, anak menangis di tengah malam, siapa yang terbangun? Istrinya. Suaminya pura-pura tidur. Itu kenyataan. Ini saya hanya ingin mengangkat moral dan motivasi kaum wanita bahwa anti-anti semua, umu-umu semua di sini, nah, sabarnya lebih besar daripada sabarnya kaum laki-laki. Maka bersabarlah. Begitu maksudnya. Maka bersabarlah. Ada seperti itu tipe laki-laki, dengar anaknya nangis, pura-pura nggak mau bangun, mau disuruh istrinya. Ya nggak mungkin dong seorang ibu membiarkan anaknya menangis, pengin pipis, pengin buang air besar. Akhirnya gitu. Nanti kalau udah selesai baru pura-pura bangun. Oh, anaknya bangun ya. Oh, udah selesai dipopokin, udah selesai diturin lagi baru. Nah, tapi itu nanti nasihatnya untuk kaum suami. Nah, itu bagian saya. Jangan istri yang marahin suami, nanti tersinggung. Biarkan saya. Nah, tapi yang jelas, ayatuhal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja nasihat pada malam hari ini. Titik tekannya adalah pada jadilah wanita yang selalu bersabar. Apapun kekurangan yang ada pada suami, apapun kesalahan yang dilakukan oleh suami, bersabarlah. Nah, tentu dengan usaha untuk memperbaiki, memberikan nasihat dengan cara-cara yang bijak, kata-kata yang baik, waktunya tepat, tempatnya pun tepat. Contohlah selalu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, 54 menit lebih 56 detik. Sudah saatnya kita tutup nasihat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata maupun kurang sopan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaim radhiyallahu taala anha
54 menit lebih 56 detik. Sudah saatnya kita tutup nasihat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata maupun kurang sopan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.